Puji nama Tuhan. Shalom, Shalom. Bapak Ibu Saudaraku. Senang kita berjumpa kembali hari ini. Kami percaya kita semuanya dalam kondisi yang baik. Amin. Mari bersama kita datang kepada Tuhan saat ini. Siapkan hati kita, tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang terus ada bagi kami Tuhan sampai dengan hari ini. Kami bersyukur punya Allah yang setia, Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan. Dan saat ini kami rindu, kami datang kepadamu, kami mau memuji, menyembah, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya Engkau hadir bagi kami dimanapun kami saat ini berada Tuhan. Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan, Engkau memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia.
Engkau Yesus yang baik, kami datang kepadamu, menyembahmu, memujimu, meninggikan namamu. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Nama syaralamu. Haleluya. Inaya haya ramasyanda mekata kaya namase syukur hanya bagimu ya Bapa di tempat yang maha kudus. Kami naikkan syukur kami kehadirat-Mu yang maha khusus. Sebab Engkau sendiri Tuhan yang boleh saat ini bersama kami untuk menyampaikan suara isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami boleh menyambut firman kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka roh kami buka hati pikiran kami buka telinga pendengaran kami untuk kami mengerti setiap apa yang Kau sampaikan pada hari ini atas kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Apa yang saya dapatkan hari ini, yang saya harus bagikan dari kitab Roma 11 ayat 16 sampai dengan 22. Roma 11 ayat 16 sampai dengan 22. Firman Tuhan berbunyi apa saudara? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabangnya juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah, ya. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Di sini ada huruf tanda seru, saudara. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas siapa saudara? Orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Saudara, puji Tuhan, firman Tuhan sore hari ini mengingatkan bahwa dikatakan kalau roti sulung itu kudus, maka seluruh adonan itu pasti kudus. Demikian juga dikatakan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabangnya kudus, saudara. Oleh karena itu saudara, kita tahu bagaimana Allah kita adalah Allah yang kudus. Makanya saudara dikatakan kudus, kuduslah kamu. Kita juga diminta untuk tetap dalam kekudusan saudara. Karena dikatakan kalau akarnya kudus pasti cabang-cabangnya kudus. Otomatis bapaknya kudus, anaknya harus kudus saudara. Ya, kapan itu? Belum tentu seperti apa yang kadang kita harapkan saudara. Cabang-cabang itu seperti yang kita inginkan, seperti yang akar inginkan. Ya, kadangkala cabangnya itu berurusan dengan hal-hal yang tidak sama. Ya saudara, kadangkala mungkin mereka ada
ragi-ragi yang menghamiri mereka, sehingga kadangkala saudara kehidupan di dalam kekudusan, kebenaran itu saudara menjadi abu-abu. Ya, puji Tuhan saudara, dikatakan di sini. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Ya, kita nggak boleh bermegah dengan apa yang menjadi anak-anak cabang kita, saudara. Kita tahu, saudara, kadangkala kita sebagai akar, kita pun ya terus menguatkan akar-akar itu makin dalam, saudara. Karena begitu kita terus dalam kekudusan, maka cabang-cabang itu mau nggak mau dia akan juga mendapatkan makanan dari bawah, dari akar-akar itu sampai ke atas, saudara. Maka lambat maupun cepat cabang-cabang yang tadinya mungkin dikatakan anak keturunan atau siapapun yang mungkin saat ini dalam belum seperti apa yang kita harapkan, mereka masih liar, mereka masih menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi biarlah saudara, akar-akar itu tetaplah kudus. Karena akar kalau kudus, pasti cabangnya juga kudus. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena apa? Ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Ya. Jadi kita tidak perlu bermegah, tidak urus sombong, bermegah karena Tuhan, ya itu tidak masalah. Tapi bermegah karena kesombongan, karena kedagingan, ya karena sesuatu, ya saudara, Tuhan nggak mau. Tetapi takutlah. Takutlah akan apa? Akan Dia, saudara. Karena dikatakan baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Ya, bayangkan saudara, kalau cabang-cabang yang asli tidak dikatakan di sini, ya tidak disayang oleh Tuhan, pasti cabang-cabang yaitu saudara yang lain juga seperti apa yang saat ini ada, mungkin saudara ya itu juga tidak akan mendapatkan apa kasih sayang yang dari Tuhan. Oleh karena itu dituntut dari satu orang. Makanya dikatakan di mana satu orang bertobat, di situ saudara lambat maupun cepat seluruh isi rumah akan bertobat, saudara. Dari satu orang itu benar, maka semua jadi ikut menjadi orang benar. Satu orang berdosa, semua orang bisa terlibat, ya, ikut sama-sama merasakan, menikmati akibat dari dosa itu, saudara. Oleh karena itu, saudara, dikatakan ayat 22, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, saudara. Kita perhatikan memang kemurahan Tuhan. Oh, Tuhan itu murah hati kok. Tuhan itu nggak apa-apa kok, baik kok sama aku. Aku berbuat salah, aku berbuat dosa. Ya sudah, aku minta ampun, sudah diampuni sama Dia. Tapi kemudian saudara, berbuat lagi saudara. Saudara, saya mau sampaikan. Kemurahan Allah tidak bisa kita permainkan, saudara. Memang Tuhan murah hati kepada saudara dan saya. Ketika saudara bertobat betul-betul, Tuhan itu mengampuni saudara. Tapi juga ingat kekerasannya. Ya, Tuhan juga bisa keras, saudara. Ketika saudara apa? Kekerasannya pada siapa? Pada orang-orang yang telah jatuh. Jatuh dalam apa? Jatuh dalam dosa, saudara. Banyak orang katakan, engkau sudah bertobat, tetapi engkau kembali, balik kucing lagi, kembali menoleh ke belakang. Engkau melakukan dosa lagi, saudara. Bahkan itu merupakan satu kekejian yang sangat ya di hadapan Tuhan, saudara. Kalau tidak, saudara, akibatnya apa kita lihat, saudara. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga, saudara. Bayangkan, saudara. Kita tidak main-main, jangan merasa kita ini cabang-cabangnya, gak mungkin lah dipotong. Ya saudara, apa yang saudara katakan, ya mungkin
sudah bertobat aku, oh pasti Tuhan ngampuni. Memang Tuhan mengampuni, tapi jangan engkau permainkan Tuhan Allahmu. Kemudian engkau berbuat dosa lagi, ya, dosa yang kembali lagi kepada kubangan, dosa yang lama dibuat lagi, kembali lagi. Mungkin orang nggak tahu, orang kira aku sudah bertobat, tapi nyatanya saudara masih ada hal-hal yang dia lakukan, ya, di pandangan mata Tuhan. Tuhan tahu. Mungkin manusia tidak melihat saudara, tetapi Tuhan melihat saudara. Oleh karena itu mari saudara, kita tidak bisa lagi mempermainkan Tuhan. Karena dikatakan di sini judulnya saudara, Israel tersandung, ya, perikopnya itu, ya. Kalau kita lihat sebelumnya, Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Aneh saudara. Israel yang tersandung, bangsa-bangsa lain yang selamat. Jangan sampai kita saudara jadi yang dikatakan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Juga dikatakan, oh orang itu dulu sudah bertobat, loh sekarang kemana? Sudah hilang, sudah lenyap, sudah tidak lagi mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan, jangan meremehkan kemurahan Tuhan. Ya, kita harus lihat juga kekerasannya. Tuhan itu keras juga saudara. Bukan saudara pikir, oh Tuhan pasti penuh kasih, pasti menyayangi, pasti. Tetapi untuk siapa? Untuk orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang takut akan Dia. Tapi untuk orang-orang yang jatuh tersandung, yang jatuh kembali lagi kepada dosa, saudara, itu dikatakan dipotong loh nanti saudara. Artinya dipotong itu, ya, tidak ada belas kasih lagi. Dipotong otomatis saudara, ya, dicampakkan jauh-jauh dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya berdoa buat saudara semua dimanapun saudara berada di muka bumi. Saudara, kami bersyukur Tuhan karena Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang mendengar. Hamba menyampaikan mungkin Tuhan tidak sempurna, tetapi Engkau yang menyempurnakannya. Bapa, waktu kami terbatas, Engkau yang tidak pernah ada batasnya. Engkau sanggup Bapa menerangkan kepada setiap anak-anak-Mu untuk kami boleh benar-benar hidup dalam takut akan Tuhan. Oh, hidup di dalam kami mengingat akan semua kemurahannya, bahkan juga kekerasannya, supaya kami benar-benar perhatikan itu. Kami tidak menjadikan kami orang-orang yang tersandung, orang-orang yang membuat hati Tuhan, oh Bapa, berbalik murka kepada kami, tetapi biarlah kami boleh membuat hati Tuhan itu senantiasa berkenan atas kami. Oleh karena itu mari Bapa, di dalam nama Yesus, kuduskan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau dikatakan roti yang sulung itu kudus Bapa, oh Tuhan Yesus, kami percaya adonan itu menjadi kudus. Tuhan, kalau kami anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan, Kau taruh dan Kau tempatkan dimanapun mereka berada tetap dalam kekudusan, maka anak-anak-Mu bisa menerangi setiap orang-orang yang ada di sekelilingnya menjadi orang-orang yang boleh sama-sama hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Sekali lagi Bapa, di dalam nama Yesus, karena kami percaya kalau akar-akar itu kudus, maka cabang-cabang itu juga kudus. Terima kasih Tuhan, kami adalah cabang-cabang-Mu. Oleh karena itu jangan Kau biarkan kami lalai. Biarlah kekudusan-Mu tetap menjadi bagian milik kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih kami semua yang mendengar di muka bumi, siapapun kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, kuduskan mereka dalam nama Yesus, kuduskan kami dalam nama Yesus, karena kami tahu Engkau adalah kudus adanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati sekali lagi pemerintah negara kami Indonesia, Bapak Presiden kami Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya. Berkati semua para medis dan berkati semua orang-orang yang ada di garis depan, para dokter semuanya Tuhan, Engkau memberkati. Bahkan seluruh apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, oleh hamba-hamba-Mu Tuhan, mampukan kami tetap menjaga kekudusan itu Tuhan, supaya dengan kekudusan itu kami masih bisa melihat kemuliaan-Mu demi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Kau jamah dan Kau sembuhkan, yang terikat oleh kuasa kegelapan Kau lepaskan, dan yang mengalami berbagai macam kesesakan Kau hiburkan anak-anak
anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih sebab penghiburan-Mu itu limpah ruah. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya Yesus, yang percaya dan diberkati Tuhan. Kita semua boleh berkata amin dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati.